minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. 3 ayat aja ya. Tapi panjang-panjang ayat tadi. Alam taro, apakah tidak engkau melihat? Nah itu kalau arti leterlak. Tidakkah kamu hai Muhammad memperhatikan ilal malai, kepada pembesar-pembesar, pemuka-pemuka min Bani Israel, dari Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa wafat. Izqalu, ketika mereka berkata, linabiyin, kepada para nabi-nabi mereka, lahum, kepada mereka, buat mereka, ib'as lana malikan, utuslah untuk kami seorang raja, angkatlah, utus kami, angkatlah buat kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, kami pasti akan berperang di jalan Allah. Ya karena memang mereka terombang-ambing gak punya raja, maka ya pembuka agamanya ini atau pembesar-pembesar, menteri-menteri lah kira-kira begitu, untuk meminta kepada nabi-nabi waktu itu mengangkat seorang raja. Di sini tidak disebutkan nabi apa, tapi setelah Nabi Musa berarti nabinya itu nabi yang bukan rasul, hanya nabi saja. Qala, nabi menjawab, jadi disebutkan nabinya kan, hal asaitum in kutiba alaikumul kitab, jangan-jangan jika diwajibkan kepadamu untuk berperang, alla nuqatilu, kamu tidak akan berperang juga. Qalu, mereka menjawab, wa malana, mengapa kami alla nuqatila, tidak akan berperang bisa di jalan Allah. Faqad ukhrijna, sungguh kami telah diusir, min diyarina, dari kampung halaman kami, wa abna'a, mana ni, min diyarina, kampung kami, wa abna'ina, dan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul kitab, maka ketika diwajibkan kepada mereka untuk berperang, tawallau, mereka berpaling, tidak mau berperang, illa, kecuali qalilan minhum, hanya sedikit sekali, hanya sedikit sebagian mereka aja. Wallahu alim bizalimin, dan Allah Maha mengetahui pada orang-orang yang zalim. Ayat 246 ini menjelaskan tentang kisah setelah Nabi Isa alaihim wafat. Ya, jadi tahukah kamu hai Muhammad tentang kisah pemuka-pemuka Bani Israel ini setelah Nabi Musa wafat meminta kepada para nabi waktu itu seorang raja. Nah, siapa nabinya? Nanti dalam ayat selanjutnya namanya Samson. Samson itu nabi, Pak. Tapi kalau bahasa itu Samson bahasa mereka, namanya Sam'un. Ya, itu dalam tafsir namanya Sam'un, seorang nabi yang taat kepada Allah dan kuat fisiknya, atau kita dikenal dengan Samson, kuat. Itu nabi, seorang nabi. Nah, ketika itu mereka minta nih, minta diangkat seorang raja, diangkat seorang raja dengan seorang raja ini dia ingin apa? Akan mengatakan janjinya Bani Israel ini akan perang di jalan Allah, akan perang di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau, ya, tidak mau ikut berperang. Ada yang ikut berperang, tapi sedikit sekali. Jadi mereka itu memang udah biasa bohong, udah biasa membangkang, udah biasa
untuk menipu. Pengennya banget pengen diangkat ada seorang raja. Udah diangkat raja, mereka malah tidak mau ikut berperang. Awalnya mau semangat tuh, ada raja malah melempem. Itulah mereka itu penipu, bohong. Nanti ya diangkatlah seorang raja. Jadi mereka itu begitu tuh ya. Mereka awalnya ngomongnya akan ikut berperang kalau punya raja. Diangkat oleh seorang nabi, seorang raja, berperang nggak ada yang ikut, hanya sebagian kecil, qalilan minhum, hanya sebagian kecil saja mereka ikut berperang. Ya, jadi mereka ini memang waktu Nabi Musa ada, mereka menyembah anak sapi. Nabi Musa tidak ada, ya mereka ingin ada raja gitu yang bisa mengatur mereka. Ya, artinya ini Fir'aun udah mati, Nabi Musa udah wafat, ya kan? Ada nabi-nabi yang lain. Jadi begini, apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau setiap rasul itu pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Bedanya kalau nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul dapat wahyu disebarluaskan. Itu bedanya. Makanya jumlah rasul itu dia mengatakan dalam hadis itu 25. Tapi kalau nabi lebih dari 114.000 nabi. Jadi banyak banget. Bisa jadi Luqman itu nabi karena nasihatnya diabadikan Allah dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surah Luqman. Kan kita tidak pernah mengenal kan Nabi Luqman, wallahu a'lam. Ya, jadi dia dapat mujizat ya untuk diri sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya nabi dengan rasul. Nah, jadi mereka ini pengen begitu tuh. Kami akan berperang, kami akan berjihad di jalan Allah kalau kami ada seorang rasul, seorang raja. Hei Nabi, tolong dong, angkatlah seorang raja yang bisa memerintahkan kami. Kami akan taat. Akhirnya ini Nabi tadi mengangkat seorang raja. Siapa yang diangkat? Mari kita lihat. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ya, mereka berkata dan berkatalah kepada mereka nabi-nabi mereka ini, nabi-nabi ini. Artinya bisa, kalau nabiyuhum berarti nabinya banyak, bukan satu. Ya, bisa jadi 3, bisa lebih. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa lakum Taluta malika, telah mengangkat buat kalian seorang Talut menjadi seorang raja. Nah, siapa ini Talut? Talut ini adalah salah seorang tentara Bani Israel, bukan dari kalangan raja. Ini aneh nih. Jadi Nabi memilih Talut bukan dari kalangan raja, tapi kalangan militer, yaitu tentara Bani Israel. Ya, kenapa? Karena kerajaan ketika itu berada di bawah keturunan Yahuda, sedangkan Talut bukan keturunan Yahuda. Karena itu mereka berkata, anna yakulahul mulku alaina, bagaimana Talut memerintahkan kami sedangkan dia bukan keturunan Yahudi lah, kalau kita bilang Yahudi. Mereka ini ya orang yang miskin, orang yang kere, orang yang susah. Dia bukan keturunan raja. Masa dia menjadi seorang raja? Ya, kenapa kok yang diangkat dan dia? Qalu, mereka menjawab, anna yakunul mulku alaina wa la nuhaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut itu menjadi raja yang telah mengangkat kalian seorang Talut sebagai raja,
sedangkan kami ini lebih berhak untuk menjadi raja di kerajaan ini. Walam ya yukta satimnal mal. Kenapa? Karena Tolut ini bukan orang kaya, ya, tidak memiliki keluasan harta, orang yang susah. Masa diangkat menjadi seorang raja? Ini dipertanyakan oleh Bani Israel. Jadi ini kita belajar sejarah apa ya dalam Al-Quran. Jadi Quran itu bicara sejarah, tapi bukan kitab sejarah, karena nanti banyak hal lain. Selain sejarah ada ketentuan halal haram, perintah larangan. Ya, jadi kalau kita belajar baca Al-Quran, lalu kisah-kisah tentang sejarah-sejarah, kita yakini dengan seyakin-yakinnya ini kisah nyata, bukan bohong, bukan cerita fiktif, sandiwara yang hanya karangan-karangan sutradara yang tidak memiliki kebenarannya, hanya sekedar karangan saja. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kisah ini nyata adanya. Jadi bukan karangan-karangan, karena Allah yang ngomong, Allah yang berfirman. Ya, ini harus diingat ya. Bagaimana kami ya mengakui Tolut sebagai raja, padahal dia bukan keturunan Yahudi. Mereka Tolut itu orang yang susah, orang yang miskin. Kenapa dia? Kenapa engkau hai Nabi memilih? Kami ini lebih berhak dong. Kami lebih berhak. Nah ini nih. Ya. Qala, Nabi menjawab. Jawaban Nabi waktu itu apa? Kenapa Nabi ini memilih Tolut sebagai raja? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Apa alasannya Nabi ini memilih Tolut sebagai seorang raja? Alasannya adalah Allah yang memilih pangeran, seorang raja dari kerajaan saya, kerajaan ini. Jadi memang mereka begitu, Pak. Ya, jadi kenapa Nabi itu memilih Tolut sebagai raja? Karena kami ingin memilih seorang raja dari bawah, bukan asal pilih. Ada kolega, ada KKN, ada kedekatan dengan pejabat, jadi dia raja. Enggak, bukan. Karena prestasi mereka. Ya. Dan juga apa yang dimiliki oleh Tolut ini adalah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah menambahi kepada mereka kelebihan, keutamaan. Inilah alasannya kenapa Nabi tadi memilih Tolut sebagai raja, karena bastatan fil ilmi wal jism, luas ilmunya, dalam ilmunya, dan fisiknya kuat, sehat. Ini yang kami memilih Tolut sebagai seorang raja. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kenapa alasan ya Nabi ini memilih Tolut sebagai raja, karena dia luas ilmunya, dalam ilmunya, dan fisiknya kuat, wal jism. Ini yang menyebabkan Tolut sebagai raja. Nanti Tolut meninggal, nanti Nabi Daud ya. Nah, itulah alasan yang membuat Tolut ini lebih mulia, lebih perkasa, lebih kuat, lebih sabar dalam menghadapi bencana kematian misalnya. Jadi mereka ini, Tolut ini memang lebih kuat, lebih sabar, lebih mulia, lebih perkasa dibandingkan yang lainnya. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang berikutnya, Faik nggak jadi kampus. Faik nggak jadi kampus, katanya mau kampus. Nggak apa-apa, silakan. Ya, bil ilmi wal jismi. Jadi ini yang mesti ada pada seorang raja ini, seorang presiden ini, yaitu memiliki kemampuan
ilmu yang luas, bukan pelangapro, bukan omon-omon doang. Ini kan masa cuma ngupas bawang 700.000 sekilo. Iya, kalau itu terjadi mau gue juga pengen mendingan ngus bawang daripada ustadz ya. 700.000 sekilo enak banget. 700 perak kali, bukan 700.000, salah tuh dia. 700.000, 700 perak. Makanya sekilo Pak, Masya Allah. Nah iya, nggak mungkin lah. Allah. Iya. Jadi kenapa dia memilih? Karena cerdas dan kuat, fisik kuat. Jadi nggak cukup dengan kekuatan, tapi juga harus dengan kecerdasan. Kecerdasan itu latihannya ya sekolah, ya pendidikan, baca buku, ya bikin penelitian dan sebagainya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi intinya adalah Allah menghendaki Talut ini sebagai raja karena Allah yang memilih, karena Allah yang menghendaki, karena dialah Allah yang maha bijaksana, maha perkasa, maha gagah. Allah memilih Talut sebagai raja. Itu berdasarkan juga para nabi yang memilih dia. Lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih sabar, lebih sempurna ilmunya. Itulah yang menyebabkan Talut ini sebagai seorang raja. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Arti luas, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi ini ayat Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha luas pemberiannya, maha luas rahmatnya, maha luas karunia-Nya. Jadi kita hanya berpegang teguh kepada Allah. Kuatkan komitmen itu bahwa Tuhan kita hanya Allah, karena Allah lah yang maha mulia, maha gagah. Nah itulah yang memilih Talut sebagai raja, karena Allah yang menentukan. Wallahu wasi'un alim. Kemudian ayat yang terakhir 248. Masya Allah. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi. Dan telah berkata kepada mereka nabi-nabi mereka, inna ayata mulki, sesungguhnya tanda kerajaannya, ayatiyakum, bahwa akan datang kepadamu, tabut fihi, padanya sakinatun, kebahagiaan, ketenangan. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat. Kitab Taurat yang kepada Nabi Musa itu ditaruh di peti. Petinya namanya tabut, gitu Pak. Jadi peti, semacam peti ditaruh di situ aman, dan itu yang dari raja ke raja gitu. Jadi yang berhak menjadi raja ada yang punya tabut tadi. Nah ternyata Allah takdirkan tabut itu di rumahnya Talut, di rumahnya Talut, yang menyebabkan dialah yang terpilih menjadi seorang raja. Semacam legitimasi Allah lah yang itu, yang megang Al-Quran, kitab, kemudian ada disimpan di petinya, tabut namanya. Ya, inilah yang menyebabkan Allah memilihnya. Nah, tabut itu isinya kan kitab Taurat. Kalau orang bisa membukanya, membacanya, apa kata Allah? Sakinatun mir rabbikum, terdapat ketenangan dari Allah, tenang hidupnya, tentram, damai, tidak gelisah, tidak resah, apalagi stres, depresi nggak ada tuh. Kenapa? Ketenangan. Kalau dalam Al-Quran untuk mendapatkan ketenangan itu apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Ketenangan itu Allah berikan karena kita berzikir.
Nah, kalau di zaman Nabi Musa, ketenangan Allah berikan ketika bisa membuka kitab peti tabut yang isinya kitab Taurat, dibaca tenang, bahagia, fresh. Jadi udah hilang tuh segala keresahan, gelisah. Masya Allah. Mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisanya dari apa yang ada di kitab tabut hati, ya, Nabi Musa tinggalkanlah dari keluarga Nabi Musa alaihissalam. Jadi ya, Insya Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa selain kitab Taurat yang ada di petinya tabut tadi, jadi sisanya itu adalah ya mimma taraka ala Musa wa Harun. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Harun. Jadi tabut tadi, peti tadi bukan hanya Taurat aja isinya, cuma semua yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Harun dan anak-anak cucu keturunannya dalam peti itu, Pak. Tahmilul malaika, yang dibawa peti tabut tadi oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya tanda keberkahan kitab Allah memilih Taulut sebagai raja, dan itu berkat doa para nabi, karena Taulut ini memiliki keluasan ilmu, lebih mulia di antara mereka, lebih gagah, lebih perkasa. Itulah yang kemudian ditabut tadi, ketika dibuka, ketenangan, kebahagiaan. Isinya kitab Taurat, isinya peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun alaihissalam. Apa peninggalan apa saja? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, tongkat dan serpihan papan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kan punya tongkat yang bisa menjadi ular, yang bisa membelah lautan, itu ada di peti itu. Jadi ada. Nah, kira-kira sekarang masih ada nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu ya. Yang tahu yang udah pernah ke Mekah, ke Mesir ke sana. Ya. Jadi dalam dalam tabut tadi, bukan kitab ya, dalam tabut tadi yaitu ya tongkat papan Nabi Musa. Tahmilul malaika, yang membawa itu para malaikat. Apa maksudnya? Ibnu Zuraid menyatakan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini adalah malaikat datang dengan bawa tabut di antara langit dan bumi, lalu meletakkannya di hadapan Taulut. Jadi malaikat membawa peti itu dari langit ke bumi, disaksikan oleh semua manusia ketika itu. Lalu ternyata tabut tadi ditaruh di rumahnya Taulut. Itu ini sampai begitu ya, Masya Allah. Dan semua orang menyaksikan, melihat itu semua. Ya, kemudian apa yang disampaikan Nabi Samson, Nabi Samud terhadap apa istihadnya, doanya supaya punya raja yang kuat, luas ilmunya, lebih mulia, lebih gagah. Ya, itulah Allah turunkan tabut di dalam rumah Taulut. Inilah yang menyebabkan Taulut diangkat menjadi seorang raja, karena dia megang istilahnya rahasia negara, yaitu petinya ada tongkat, ada apa lagi nih, ada di sini dijelaskan serpihan papan. Jadi ketika Nabi Musa berada di Bukit Sursina, itu ada 10 perintah Allah, ada di papannya ada di tabut tadi, di peti tadi. Pokoknya peninggalan Nabi Musa ada di situ semua, dan peninggalan Nabi Harun. Ya, inilah ayatnya, Masya Allah. Jadi kisah ini, Pak, ini kisah nyata, bukan fiktif, bukan bohong-bohongan, bukan cerita palsu, bukan sandiwara, bukan rekayasa.
karangan manusia, bukan. Tapi kisah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa wafat, orang kebingungan nih, gak punya raja. Firaun udah lama matinya kan, gak punya raja. Lalu mereka minta kepada Nabi waktu itu, mungkin ustadz kecil lah, angkat tuh seorang raja. Ternyata Nabi itu memilih Tolut. Kenapa? Di antaranya adalah dia itu jujur, akhlaknya mulia, tidak terprovokasi dengan negara yang kacau beliau. Kayak begitulah kira-kira. Kemudian yang paling luar biasa adalah Allah turunkan dengan dibawa oleh para malaikat itu tabut peti yang isinya kitab Taurat, yang isinya adalah tongkat, yang isinya serpihan kayu-kayu, yang isinya tentang 10 perintah Allah, 10 commandment. Masya Allah. Ya, 10 commandment itu perintah Allah, 10 perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ada di dalam tabut tadi. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Gitu. Jadi bukti bahwa Tolut itu berhak menjadi nabi adalahnya peti tabut, gitu ya. Dan di ayat ini kita banyak ngambil ibrah, Pak. In kuntum mu'min, jika kalian adalah orang beriman. Jadi ayat Al-Quran itu, ayat itu ada 3. Ayat yang tercipta, ayat yang terucap, dan ayat alam semesta ini. Ayat Allah itu ada 3. Pertama, ayat yang terucap, Al-Quran, firman Allah yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kedua, ayat yang tercipta. Apa itu ayat tercipta? Peristiwa, ya, apalagi kemudian musibah, bencana, masalah, kapan terjadi kiamat, kapan, macam-macam peristiwa-peristiwa itu sudah dalam ceritanya Allah. Allah menjelaskan itu secara lengkap. Nggak mungkin selama-lamanya kita di dunia, ya, nggak mungkin selama-lamanya kita di parung kulon. Kita akan wafat, kita akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang kita tinggalkan? Nabi Musa peninggalannya kitab Taurat. Nabi Musa ada tongkat. Nabi Musa meninggalkan peradaban, ya. Tapi karena nabi-nabi waktu itu tidak seperti Nabi Musa, hanya untuk dia sendiri, tapi memang dekat dengan Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Samson ketika diminta untuk mengangkat seorang raja. Allah alam bisawab. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, hari kiamat, kepada ketentuan baik buruk dari Allah. Itu adalah iman, ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini kita bisa dapat mengambil ibrah pelajaran. Pertama, yaitu mereka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat minta seorang raja. Seorang raja. Kalau ada raja, kami akan berperang, kami akan berjihad di jalan Allah. Tapi ketika ada perintah perang, rajanya baru, mereka ketakutan. Ketakutannya diantaranya mereka keluar kampung karena nggak mau perang, ya, dan juga banyak istri-istri yang dihamili. Nah, itu yang terjadi, ya. Ayat yang ke 248 yaitu Allah menceritakan tentang yang setelah permintaan Bani Israel mengangkat raja, Allah lewat Nabi Sam'un itu mengangkat Tolut sebagai raja. Kenapa? Karena dia cerdas, karena dia kuat fisiknya, dan Allah berikan tabut yang isinya kitab Taurat, yang isinya tentang 10 perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran, dalam ayat ini, yaitu Allah karuniakan tabut kepada Tolut. Seperti apa kisah selanjutnya, kisah Tolut ini
insyaallah minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.